Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Lutfi Radiah dengan NIM 1090625000030. Eh, dari kelas 9D Telkom University Purwokerto. Di sini saya akan mendemonstrasi implementasi DCL menggunakan MySQL sesuai dengan arahan tugas ini. Pertama, kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan NIM masing-masing. Lalu kita membuat tabelnya. Di sini pada task pertama saya sudah menyiapkan codingannya. Kita ketik create database terlebih dahulu. DB kampus atau 0906250030. Kita tutup. Control enter. Sudah kita use database-nya. Lalu control enter. Kita refresh terlebih dahulu pada bagian kiri. Nah, sudah ada. Lalu kita klik kanan pada DB kampus yang database yang barusan dibuat, lalu pilih New SQL Script. Jika sudah, kita masukkan codingan pembuatan tabel. Saya sudah menyiapkan codingannya. Lalu ALTX. Jika sudah, kita masukkan di ML-nya. Selanjutnya kita mengerjakan di task 2 itu untuk membuat dua user dari nama mahasiswa dengan nama panggilan dan beri password berbeda untuk setiap user. Jadi kita masuk ke terminal di Laragon ke terminal, lalu oke, ketik MySQL, MySQL lalu kita ketik root, enter, show database, kita enter, lalu kita use database-nya, use db kampus 0906250030, tutup, lalu enter. Jika sudah, kita membuat usernya. Pertama, use create untuk membuat usernya Rafli. Create user Rafli. Add di server usernya Rafli di server localhost, lalu identified baik itu untuk mengatur passwordnya Rafli 123. Create user Rafli, enter, berhasil. Lalu selanjutnya create yang kedua, create user is at localhost identified by ini 123, tutup,
enter, berhasil. Lalu kita pada tahap selanjutnya privilege level table berikan akses yang berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa. Jadi user pertama insert, yang user kedua select. Jadi kita grant itu untuk memberikan hak akses insert untuk user pertama, yaitu grant insert to on db kampus atau 09062500030 titik mahasiswa lalu to user Rafli add di server localhost. Kita cek terlebih dahulu grant insert, kayak ada kesalahan on db kampus mahasiswa tuh, lalu kita enter. Oke, berhasil. Yang kedua, karena bukan insert, select on db kampus 09062500030 titik mahasiswa tuh nama usernya user localhost. Kita cek terlebih dahulu grant select on db kampus. Oke, jika sudah kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita membuat dua terminal untuk pengujian user pertama dan untuk pengujian user kedua dengan cara Ctrl T lalu start saja. Jadi pada terminal ini untuk pengujian user yang pertama yaitu MySQL strip O Rafli strip P. Masukkan password Rafli 123, lalu kita use database-nya db kampus 09062500030, enter. Jika sudah, kita masukkan masukkan insertnya dengan data yang berbeda. Mungkin saya akan mengarang saja insert info mahasiswa. Kita cek juga agar tidak terjadi kesalahan. Lalu name nama, insert info mahasiswa name nama, jurusan, angkatan, IPK, lalu tutup text values. Kita ngarang aja dengan name 09062500080 misalnya 80. Setelah itu namanya juga mungkin Rian utama, jurusan sistem informasi,
angkatan 2025 IPK 3.65 misalnya, kurung tutup. Kita cek terlebih dahulu insert info mahasiswa, NIM, nama jurusan, angkatan, IPK, values 10906250080, rian utama. Kita cek, coba. Oke, berhasil. Query oke. Sudah kita cek selectnya dengan select. Jika gagal berarti ini termasuk tahap berhasil. Bintang from mahasiswa. Oke. Setelah itu kita tahap pengujian yang di user kedua, kita Ctrl T kembali. Ini kita login. MySQL -u Faiz P, enter. Faiz 1223, masuk use database dahulu, data DB kampus, maaf, kampus 09062500030, cek terlebih dahulu, enter. Setelah itu kita cek insert infonya. Oh, kita cek karena ini tadi pada user kedua itu select, kita cek selectnya terlebih dahulu, pengujian selectnya. Om mahasiswa, kita enter. Oke, berhasil, berarti ini berhasil tahapnya. Jadi coba kita cek insertnya, jika gagal berarti dia berhasil pada tahap ini. Insert info mahasiswa, siswa, NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Untuk kita cek terlebih dulu agar tidak terjadi kesalahan. Lalu kita values, kita mengarang juga, kita dengan data yang mengarang. NIM misalnya 109062500, pakai 101 aja. Mungkin perempuan aja, Amalia Putri, maaf, belum ada tandanya. Lalu kita jurusan sistem informasi, angkatan 2025, IPK mungkin 3.50, tutup. Lalu kita tutup dengan titik koma. Kita cek terlebih dahulu sistem informasi. Oke, enter. Oke, error berarti di tahap ini sudah berhasil. Jadi kita lanjut ke privilege level kolom dan pengujian task keempat, yaitu dengan kembali ke terminal root, itu terminal yang pertama. Untuk membatasi akses user kedua pada tingkat kolom, ini kita perintah cabut akses dan berikan akses kolomnya ke user yang kedua, yaitu revoke
select on DB kampus, revoke select on DB kampus 090 625 00 titik mahasiswa from username-nya Faiz di server localhost titik 2 akhir titik 2 revoke select on DB kampus 2090625030 mahasiswa from benar ya. Coba kita enter terlebih dahulu. Oke, di sini sepertinya saya salah. Di sini harusnya from ya. Nah, jadi kita ketik ulang revoke select on DB kampus 0906256250030 titik mahasiswa from Faiz at localhost kita teliti terlebih dahulu agar tidak seperti kesalahan sebelumnya ya. Revoke select on DB kampus, enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita grant untuk memberikan akses, select name, nama kampus, nama jurusan, maaf salah tadi, salah penyebutan. Untuk grant select on DB kampus, database-nya kita ketik, nama database-nya 6250030 titik mahasiswa tuh nama usernya Faiz at localhost akhiri dengan titik 2. Kita mau cek terlebih dahulu. Enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke terminal Faiz, terminal user kedua. Kita dicoba select name, nama, jurusan, from mahasiswa, akhiri ini select from mahasiswa, select name, nama, jurusan mahasiswa. Jika berhasil, ini berhasil pada tahap ini. Oke, berhasil. Setelah itu kita select IPK. Coba select IPK from
from mahasiswa dari ini. Jika ditolak maka berhasil select IPK from mahasiswa. Oke, ditolak. Comment limit ditolak. Kita cek lagi yang select bintang from mahasiswa, maka ditolak untuk melihat semua atribut menggunakan bintang. Coba kita lihat. Oke, berhasil pada tahap ini. Selanjutnya kita pada task kelima, yaitu revoke dan audit. Kita masuk ke terminal yang pertama, terminal root. Kita ketik revoke insert untuk user pertama, DB kampus. Kita masukkan database-nya, nama database-nya 6250030 titik mahasiswa. Kita ketik from nama usernya Rafli server localhost. Kita cek terlebih dahulu. Revoke insert on DB campus 090 from, kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita cabut hak select column dari Faiz, dari user kedua. Revoke select name, nama, jurusan, on DB nama kampus itu 090625030 mahasiswa from nama usernya Rafli Faiz at localhost dari server localhost. Kita cek terlebih dahulu. Revoke select name, nama, jurusan, on DB kampus 10906250030 mahasiswa from. Kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu cara pengujian dan audit, kita ke di sini, kita show grants for nama user yang pertama localhost, saya cek terlebih dahulu. Show grants for, kita cek
Oke, berhasil. Kita show yang user yang kedua. For nama at localhost 2 titik koma show grants for Faiz localhost. Kita cek terlebih dahulu show grants for Faiz. Oke, kita enter. Oke, berhasil. Oke, kita jelaskan so ini kita untuk melihat perintah grants-nya untuk pemberian aksesnya. Oke, di sini kita sudah selesaikan tugasnya. See you next time. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.